Halo, kita jumpa dengan kabar dari Kak Aryakan ya yang lagi diwawancarai oleh MAC TV Media nih. Nah, di sini Kak Aryakan menjelaskan semua nih dari pertanyaan-pertanyaan. Apalagi ada satu pertanyaan tuh gosip tuh tentang kenapa itu wajahnya atau ada berita bahwa Kak Pinkan itu sampai lebam-lebam tuh habis dipukulin atau kenapa ya. Tetapi di sini Kak Arya akan menjelaskan semuanya tentang itu. Gosip yang beredar itu ya. Kita masing-masing kadang-kadang aku pusing di sini katanya traumanya kaki kan mendengar kata-kata itu salah persepsi ya, dia salah dia tanggapan gitu, tanggapan aku, tapi aku baik-baik juga hari itu, juga langsung hari itu aku jumbo gitu kan, terus kita buat komitmen, oke, kalau aku marah aku akan rayu kamu lebih dari itu, aku mesrain kamu, tapi kamu juga janji kalau ribut bertengkar udah jangan terus-terusan, aku pusing kedengarnya, iya kamu cuma perempuan tahu sendiri mulut bapak begitu, jadi orang nanggepin orangnya gitu. Di video itu juga kami kan sempat bilang Maria sempat ngeprank enggak itu enggak benar enggak ngeprank cerai, jadi gini aku kan kan pengen ikut-ikut terus, aku bilang udah kamu di sini capek kesempatan lu pulang balik, toh aku juga di sini nggak ada kerjaan, tak pulang sore karena dia pengennya aku dekat, dia pengen dekat aku terus ya, aku coba namanya dia punya trauma nggak bisa jauh dari aku coba nih buat ngobatin trauma dia, suatu saat aku nggak di samping dia bisa tenang, dia bisa percaya sama aku begitu, jadi pas dia udah bisa nih, nah aku coba untuk aku kerjain lah gitu kan. Aku bilang gini, saya aku maafnya nggak bisa ke BSD, nggak bisa ke sono, aku pergi jauh sama anakku gitu, saya bilang gitu, ya kok kamu begitu, kok kamu jahat, kamu mau cerai sama aku ya gitu, padahal aku udah nyampe di situ, aku juga udah calling sama pembantunya, Pak gini-gini ya gitu, aku cuma nyepleng gitu doang, tapi nggak ada kata bilang cerai, enggak, tinggalnya berlebihan, sampai di lab nangis guys, Aryo menceraikan aku guys, namanya just pitak si Mambo, kapan bilang cerainya kali ya kan gitu, terus nyampe ke kamar, ya udah kita bercanda, aku peluk gitu, waktu kemarin gitu, nggak ada, emang aku cuma ngeprank, dia ini nggak dicoba nih, aku pengen tahu nih, aku gitu dia gimana gitu doang gitu, aku mau ngobatin luka dia, namanya dia punya trauma mendalam, paham apa itu. Kulit. Ada lebam di muka. Itu berita dari mana itu? Ada dia ngirim foto yang ke ya itulah, Pinkan itu gini ya. Kadang saya suka bingung sama istri gitu. Dia marah, dia kesel, tapi dia nabokin muka sendiri. Pak kesel, boleh begitu kan? Ya aku pegang lah tangannya. Apaan sih? Konyol kamu ini, pukul aku aja dah daripada kamu pukul kamu, ya kan? Biar kamu ngerasain aku sakit. Sakit apa? Gitu kan? Udah kan, kita mesra biasa gitu. Saya minta dicium, begiran udah dicium, aduh sakit. Disuruh suruh siapa kamu mukul sendiri? Aku malah nyuruh, malah nabok-nabok sendiri kan gitu. Jadi kita ketawa, habis ribut ketawa begitu. Emang kebiasaan dia kayak gitu. Ya sekarang aku udah ngerti. Kalau dia marah berarti jangan ditinggal. Berarti aku nggak boleh pergi dengan nenangin diri atau nenangin suasana. Dia nggak mau. Dia pengen mencari saat dia ribut kecil besarnya, dia pengennya di situ aku. Jadi sayangin dia, ciumin dia terus. Kalau kurang cium kurang gitu. Iya kayak gitu sih Mambo. Udah pokoknya, aduh, dalam hati, gue baru kali ini gue dapat perempuan model kayak begini, baru peka saya gitu kan. Biasanya kalau ya udah maaf ya udah selesai. Kalau dia kurang harus cium sosor begitu, sosor. Nah, ini berarti romantis ya. Sebenarnya romantis, iya. Makanya kalau nggak ketemu cowok yang romantis, nggak humoris, cuek, bakalan gagal. Untungnya saya bisa menghibur, bisa bikin dia ketawa. Saya juga ada romantisnya Arya gitu loh, saya dong begitu. Iya. Jadi saya bisa ngimanin ke situ. Artinya nggak romantis ya.
malam itu langsung selesai masalahnya. Iya, malam itu langsung selesai. Selesai kita langsung Indohoy. Iya, week langsung. Dia nyeduin Indomie. Lalu sudah itu merapin, nanti dia lah. Digede-gedein. Masalah sepele digede-gedein. Sama sangka settingan apa? Settingan, iya settingan. Kayak begitu. Itu gitu doang siap, aman, halus, aman terkendali. Kalau kemarin juga sempat viral lagi, kabinkan diajak nyanyi di lampu merah. Nah, Itu awal ceritanya gimana, Bang? oh yang challenge lampu merah mah begini. Kita kan iseng-iseng nih makan. Kita makan yuk di Merekdi begitu ya. Toko ayam. Terus sudah itu kita makan yang les. Yes, kalau penonton banyak tuh 20.000 penonton. Yes, kalau Arya dapat tawaran ini yang gede gitu ya, Sultan mampir. Arya kita kerjain yes, suruh joget di lampu merah. Gak mati kita gitu yang ngomong. Cuma si Mambo asal-asalan aja ngejeblak aja bikin challenge, bikin tantangan. Akhirnya kan mau nggak mau Sultan pada ngerjain kita. Aduh kita babak belur joget di lampu merah, orang bego. Iya. Dengan di video itu cuma kabinkan doang. Bang Arya ini joget itu sebenarnya. Ada itu awalnya saya dulu yang kalah. Nah setelah itu kelasnya mah satu di aku dia. Setelah itu aku males. Guys gantian guys kerjain si Mambo guys gitu kan kita bahasanya lihat gitu bacaannya. Kalau dapat pelang dia suruh ngamen joget juga. Akhirnya ada penonton yang nggak bantu aku kan dibul balik dia gantian di situ. Jadi hiburan. Berarti ada juga Bang Arya sebelumnya Bang Arya yang ada di lampu merah. Baru ikan. Oh, jadi yang viralnya kabinkannya doang. Iya. Oke, gini Bang. Di video apa kabinkan yang nyanyi di lampu merah itu yang jadi sorotan video kata-katanya Bang Arya. Bang Arya sempat bilang, ini yang orang gila nih keluar dari gerobak ke rumah sakit juga. Iya. Bang Arya ngomongin gitu. Dan dia tuh juga menilai kalau Bang Arya tuh mengeksploitasi istri. Oh. Memanfaatkan istri. Tanggapan Bang Arya seperti apa? Halo, netizen emang dia. Jadi begini, dia pertama saya kalah, ya kan? Dia bilang, guys ada orang gila nih kata Bingkan. Orang gila joget-joget deh, oh orang gila gitu-gitu. Terus tuh gantian saya kata-kataan lagi, guys tuh ada orang gila ngamen-ngamen gitu ya. Ngamen-ngamen dia sampai dikasih duit 10.000, ya kan? Terus akhirnya sampai duit ngamen itu dibeli endol. pulang dari ngamen joget di lampu merah disawer 10.000, duit 10.000 yang 5.000 itu dibeliin cendol sama dia. Aku sampai ketawa di motor tuh pulang dari ngamen. Aku tanya itu duit apa itu? Duit dari ngamen katanya 10.000 aku beliin cendol katanya. Anjing jauh gitu. Tapi tanggapan Bang Arya bilang sama dia nyuruh-nyuruh itu dimanfaatin buat nanti. Enggak sih, ya itu mah orang yang nggak suka aja sama kita. Orang yang suka mantengin live kita tahu aku udah sama dia kayak gimana. Kita kan tujuannya satu menghibur. Penonton masalah penonton nyawer atau enggak kan udah begitu. Gimana caranya saya mah berdua sepasang suami istri. Kerjaan saya ya menghibur penonton di live. Ada yang gabut, ada yang biasa. Tujuannya positif aja sih. Setelah tidak merugikan orang lain lagi pula emang jalan aja di lampu merah. Itu pun nggak lama, 30 detik. Takutnya gerak cepat gitu. Netizen juga banyak yang bilang gini, kok melihat kabinkan sekarang kasihan, kenapa nggak nyanyi lagi aja gitu. Bang Arya mungkin gimana sebagai suami melihat kabinkan berkarir di TikTok kan atau lebih menjalankan kabinkan dan lagi? Kalau aku kan gini, dia kan lagi ada perusahaan yang dia kerjain, gitu kan. Aku sebagai suami support, dukung dia, gitu kan. Terus sudah itu, aku bilang gini, aku nggak melarang suatu saat dia ada job di luaran sana. Ini lagi banyak job juga dia nyanyi nih, ya kan. Aku dampingin kayak dulu kemarin di Pangandaran, aku dampingin. Ntar ada lagi nih acara yang nyunatin, dia manggil dia berikut dengan saya. Jadi saya dampingin gitu. Jadi malah pasangan juga ya? Iya, rencananya malah kita mau bikin single, album. Iya, album tuh Cinta Sederhana. Iya. Jadi kalau boleh di-spill Bang buat membungkam mulut-mulut netizen. Sebenarnya kalau boleh dibandingkan lebih gede penghasilan kabinkan nyanyi atau live di Upload di Bang Arya? Kalau nyanyi kan gini ya, hitungannya job. Sekali nyanyi besar.
gitu kan. Itu pun kita nggak nentu gitu, namanya kita ngandelin job banget, kita kan hidup nggak mungkin ngandelin job aja dong, kita harus punya usaha yang lain. Kayak saya nih, saya nggak mungkin ngandelin di lab aja, itu kan sampingan sambil kerjaan. Ibaratnya saya entertain gitu, ibaratnya menghibur penonton dengan disawer, ya itu bukan ngemis juga termasuknya. Ya, emang tujuannya kita dari koin, tapi kan kita kesimpulannya, gue kerja mau capek, gue juga challenge kotor-kotor atau joget-joget, gue harus berani. Dan orang-orang nyawer juga nggak sia-sia. Contohnya kecil lagi nih, sultan-sultan lah begitu nyawer. Nih gue ada uang nih, gue top up, gue sawer si Arya karena gue suka sama si Arya, lucu, kocak, bikin gue tertawa, bikin gue hibur. Dia nggak keberatan dong, ya kan? Karena dia seneng. Namanya orang sultan-sultan banyak uang, ya kan? Buat dia, gue yang penting gue seneng terhibur, nggak ada yang dirugikan. Dan yang orang-orang biasa pun ikut kebagian ketawa, ikut bahagianya. Berarti kan sama-sama kita membawa kebahagiaan buat orang lain dong. Pahala kita kan tujuannya kayak gitu. Jadi nggak ada yang ibarat katanya oh kayak gini-gini ya. Emang zaman sekarang kan nggak aneh. Jangankan saya orang biasa, artis-artis yang lainnya juga banyak yang live streaming di TikTok kan gitu. Bukan hanya Pinkan aja kan yang kerjanya nge-live. Yang lainnya kalau disebutin namanya A, B, C, D, ada mereka nge-live. Tujuannya mereka artis nggak nge-live apa tujuannya dia? Pasti nyari cuan juga kan? Nggak beda saya sama Pinkan gitu. Boleh sih nggak kemarin yang live challenge lampu merah ini dapat saweran apa? Ini sebenarnya privasi ini, ya 10 juta ke atas? Di bawah. Di bawah 10 juta Ya, di bawah. Ini intinya, jadi kita nih kira-kira challenge nih gini ya, kita berdua. Itu Pinkan itu orangnya sportif, gitu. Gua kerja sama lo berdua menghibur penonton. Hasilnya pun dibagi rata sama dia. Ini kamu nih, gitu. Ini aku, gitu kan. Padahal ngapain sih ngasih ke aku, ya udah aja pegang. Ya kan buat kamu aja udah gitu. Enggak mau, kan kamu juga kerja capek gitu kan. Nah, terserah kamu lah. Aku begitu kan orangnya. Namanya kan aku mah suami kamu, bukan orang lain gitu kan. Ibaratnya dia langsung, aku wanita gitu, dia langsung transfer. Ini hasil kerja kamu ngamen tadi kan, menghibur penonton. Langsung ditransfer apa dibagi dua. Ini apaan ini katanya di WA. Ini aku ngapain ini kayak gini? Ya, itu hasil kamu. Enggak lah. Kayak aku siapa aja gitu kan. Untuk kakaknya buat beli makanan, buat uang dapur lah belanja, tapi dia enggak kayak gitu. Menurut dia suami gue kerja gitu. Aku salut dia kayak gitu. Sebelumnya udah Iya, sebetulnya lama sebulan lebih gitu. aku lagi syuting ya. Bulan lebih ini menikah, mungkin boleh cerita nggak sih suka dukanya menjalani hidup rumah tangga baru dengan kata-kata seperti apa? Ya gini sih sebenarnya ya, sebenarnya saya nggak ada masalah, adem-adem aja. Ya masalah pertengkaran rumah tangga kan udah biasa lah, bumbu rumah tangga. Cuman kalau bertengkar paling kita cuma beda pendapat doang sih, hal sepele. Dia pendapatnya begini, pendapatnya gini. Kita titik-titiknya udah langsung ada. Senangnya itu selama sebulan ini gimana? Senang-senangnya ya kita kayak jalan-jalan sama anak-anak gitu, ke mall ngajak anak-anak. Terus kemarin juga habis Ancol ya. Dan aku udah bilang begini, kamu kalau lagi kerja fokuslah kerja. Jadi anak gak usah dibawa. Anak ada waktunya, anak ada jam terbangnya. Sabtu Minggu ada waktu anak, yuk kita ajak jalan-jalan gitu. Jadi jangan setiap hari rutin anak dibawa-bawa kerja, soal kerjaan kamu gitu. Anak lagi capek juga, kasihan. Walaupun memang anaknya kalau itu pengen ikut-ikut terus, Udah ada tanda-tanda hamil belum? Untuk ngomongan belum dikasih. Ya kalau dia kan pengennya punya gitu kan. Aku sempat kadang suka berpikir, kamu ini nikah sama aku settingan guys, niatnya kan. Aku suka ngomong lagi, Arya denger ya kata dia, kalau aku nih nggak tulus sama kamu, nggak settingan, ngapain aku pengen punya anak sama kamu? Pikir-pikir iya juga sih ya. Karena juga bercanda gitu lah. Jadi hari lagi ya, maksudnya nggak di program atau nahan dulu gitu. Enggak, dia katanya pengen punya Arya Junior gitu, Arya Junior, kalau nggak Pinkan Junior lah, laguannya si Mambo gitu aja sih. Emang kehidupan saya ini di live streaming sama asli itu sama, bercanda juga, apalagi kalau udah di kamar bercanda. Cuman nggak semua di publik aja nih. Kalau dibikin sinetron, film, wah lucu. Kemarin aja nih ya, kita jalan-jalan ya ke kafe.
sayang iseng yuk, bete, kita ke kafe yuk nongkrong sambil lihat orang nyanyi. Dia bilang, sebenarnya aku nggak suka ngelihat orang nyanyi, kata dia, karena aku juga penyanyi. Karena dia iseng, hujan. Wah, kita mau motoran basah-basahan, udah kayak ABG. Pokoknya ABG mah lewat, iya lewat. Pokoknya yang jomblo-jomblo LDR kalau ngelihat itu tragedi malam tersebut, wah langsung putus LDR. Iya. Nggak sempet di live-in. Nggak bisa, atau hujan-hujan, basah-basah udah hujan mengguyur-guyur. Bisa ibarat kata, ini hujan ngerti amat ya keadaan kita yang sedang romantis begitu. Pokoknya lepek-lepek, beli jas hujan kayak ke Indomaret malah tipis lagi bahannya. Berungsel. Jadi kita nggak pakai helm, basah-basahan. Dia udah kedinginan begini nih, kayak ayam kate begitu, merumput kayak begitu tuh. Area dingin, begitu merumput. Aduh, udah basah-basah dah, kuyuk-kuyukan. Soalnya merasa beruntung nggak sih dapat istri artis yang bisa diajak kemana aja, nggak ngeluh, siap di segala medan lah. Kalau beruntung sih, ibarat katanya bukan dibilang beruntung ya. Kadang pusing mah iya. Kadang gini, artinya gini, ya kita berjodoh dengan siapapun, takdir kita siapapun, gak peduli artis, pengusahaan, guru, pegawai negeri, atau dokter gitu kan. Ibaratnya gini, kita itu jodoh dan takdir. Saya juga nggak tahu bertemu sama dia, dan dia juga nggak tahu ketemu sama saya. Awalnya kan kita jelek ketemunya, bahkan saya emang nggak percaya sama dia. Udah hatiku mah, aduh artis, nama gua yang model kayak begini begitu kan. Tapi dia kan nggak melihat laki-laki dari sudut, oh dia punya jabatan, oh gua dulu artis harus pacaran suaminya artis atau pengusaha besar. Dia nggak kayak gitu. Yang dia butuhkan, dia terima apa adanya, udah bekerja, punya tanggung jawab, udah gitu. Ya kan kalau netizen mah bilangnya pingkan kayak nggak ada cowok lain aja gini. Emang harus seorang artis dapatnya artis? Nggak kayak gitu konsepnya. Banyak kok artis-artis lain suami pengusaha. Bedanya saya mah pengusahanya biasa gitu kan. Emang keadaannya kayak gini gitu. Thank you. Mantap. Stok shot sedikit ya? Iya. Udah. Stok shot tadi pas foto. Udah jadi beres semuanya nih. Beres, ya. Oh, maaf ya baru bisa sempet ya. Soalnya saya itu bareng-bareng. Itu juga lagi ngurusin dagangan itu. Nggak apa-apa, Bang. Iya. Kita tadi inisiatif aja, paling pengaruh ada di... Oh iya. Ya kalau tenang halus itu mah rapi. Bapak, Hah? kita berdoa. Iya. Yes. Iya, kutup ya. Ada wartawan nih, siapa nih si Amnan. Kerjanya rungsep kita ke stop. Iya, kutup ya. Ya, ini wartawan kerjain. Iya, kutup. Iya, kutup. Nggak bisa lagi. Iya, kutup ya. Ya sudah dulu ya. Ya sudah. Iya, kutup. Menyiksa mulu. Menyiksa mulu. Sudah dijawab semua ya sama Kak Arya, bagaimana dia menjawabnya dengan tegas, dan itu memang tidak terjadi apa-apa ya kepada Kak Pinkan. Hanya saja dia itu lagi emosi terus mukulin wajahnya sendiri tuh. Jadi gak mau mukulin Kak Arya, mukulin wajahnya sendiri. Tapi sakit juga kan jadinya. Makanya sama Kak Arya juga dinasihatin kalau marah-marah jangan suka mukulin diri sendiri, nanti malah jadinya sakit diri sendiri, lebih sakit lagi. Jadi kalau marah itu ya diredamkan amarahnya. Dan kalau bisa kan memang Kak Arya modelnya kalau marah mending menghindar ya, biar tidak terjadi terlalu cekcok itu pertengkaran. Itulah kejelasan dari Kak Arya ya.